Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabarnya Anda di malam hari ini? Semoga minggu ini ya Anda mendapatkan hari yang sangat istimewa, dihabiskan bersama dengan keluarga, teman-teman tercinta atau siapapun itu. Karena tentu saja kita sama-sama mengetahui ya bahwa ini kita memulai bulan Februari, yang mana bulan Februari dikenal sebagai bulan cinta. Itulah sebabnya mengapa saya Ivi Batuta juga karena cinta hadir di minggu ini untuk menemani Anda semua yang tentu saja berada di acara yang juga saya yakin Anda cintai, akan bersama dengan host yang Anda cintai nantinya, yaitu Mas Pri GS, karena inilah Pri GS Show. Dan saya tidak sendirian, tadi saya sudah sebutkan nama beliau, yaitu Mas Pri GS. Jadi saya langsung saja akan menyapa beliau. Mas Pri, apa kabarnya? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Sehat juga ya? Iya, gembira. Baiklah, saya senang sekali akhirnya bisa berjumpa langsung dengan Mas Pri. Iya, apalagi saya. Ya, ini bukanlah satu kebetulan. Ya, kita akan segera sama-sama mengenal, apalagi dengan topik atau tema yang sangat luar biasa, yaitu mengenai berdaya itu pilihan. Ya. Mengapa tema itu menjadi pilihan Anda malam hari ini, Mas? Oh ya, banyak pilihan-pilihan hidup yang kadang-kadang kita tidak pilih. Ya. Gembira itu saja pilihan loh. Iya. Kita bangun tidur itu cenderung kita bad mood. Iya. Karena persoalan fisik yang belum standby. Iya. Kan? Iya. Itu jadi kalau kita tunduk kepada persoalan-persoalan fisik itu, Iya. itu kelesuan kita memanjang loh, Bi. Betul, Iya kan? setuju. Ya, kalau kamu bangun tidur, lalu kamu tunduk pada pendiktian fisikmu yang lesu itu, Iya. itu bad moodmu memanjang. Iya. Jadi Seharian akan berlangsung seperti itu. Iya. Minimal siklusnya memanjang loh. Iya. Tapi begitu coba kamu acak, kamu bangun tidur langsung salto gitu ya. Iya kan? Itu coba ada dua pendekatan. Betul. Kamu akan memulai dari fisikmu dulu, kamu acak-acak, lalu emosimu membaik. Betul. Atau mindset kita, Iya. kita panasin dulu, lalu fisik menyegar. Dua pendekatan itu menarik, tapi intinya kedua-duanya harus dipilih. Iya. Membuat keputusan itu soal pilihan-pilihan hidup. Jadi Iya. betapa banyak hidup ini menyediakan pilihan, tapi kita jarang memilih gitu Betul loh. sekali. Ya. Betul sekali. Nah, dalam konteks itu nanti kita akan mendatangkan tamu-tamu. Di ruangan ini kan kita selalu berguru kepada tamu-tamu hebat. Iya. Tamu-tamu yang bahkan tidak tunduk kepada kelemahan-kelemahannya sendiri. Iya. Kita dilahirkan itu tidak bisa mendikte loh. Bi. Iya. Mau seperti apa? Ya saya tidak bisa meminta saya dilahirkan secantik kamu, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Saya kadang-kadang kesel juga melihat wajahku itu. Lo kenapa masih kesel, Mas? Aku kok tidak seperti Tom Cruise, gitu iya. kan? Iya kan? Tapi seperti Danny DeVito seperti yang tadi dikatakan Mas Pri sebelumnya ya. Tapi tidak semua aspek-aspek kita itu memuaskan kita loh. Iya. Bahkan physically ya. Iya. Saya yakin kamu cantik, tetapi saya ngerti pasti atau minimal berasumsi tidak semua kecantikanmu memuaskan kamu. Betul. Minimal seluruh tubuhmu itu ada bagian-bagian yang pasti kamu tidak. Ini belum banget deh. Kayaknya ya kenapa begini gitu ya? Iya, kan? Paling tidak bertanya ya. Paling tidak bertanya. Betul. Memang hidungku sudah oke, pipiku oke, daguku oke. Iya. Karena aku melihat dari sini memang komposisimu di sektor itu selesai. Gitu, Amin, kan? alhamdulillah semoga ya. Tapi di sektor lain, Betul. who knows, aku nggak tahu. Iya. Dan saya tidak mencoba ingin tahu. Iya. Tetapi statistik mengatakan seluruh manusia itu tidak secantik apapun, seganteng apapun, Bi. Itu tidak seluruhnya mereka mudah menerima kenyataan fisiknya. Iya. Belum kenyataan sosial. Betul. Kenyataan sosial itu adalah, ini aku punya tetangga kok kayak dia sih. Iya. Ini aku lahir kok di Indonesia. Iya. Kok nggak di Padang Prairie gitu ya? Waduh. Jadi sebetulnya kita nanti akan belajar banyak dari narasumber-narasumber yang akan dihadirkan malam hari ini yang tidak menyerah dengan keadaan, yang memilih iya, apapun keterbatasan-keterbatasannya, tetapi membuat make the best out of it. Iya, itu dia. Iya. Jadi kekuatan pilihan itu luar biasa karena orang yang memilih itu tiba-tiba alpa Iya. kepada faktor-faktor pemberat di dalam hidupnya. Iya. Jadi faktor pemberat pun bagi orang yang sudah memilih itu menjadi meringan. Keren, Iya. itu. Kekuatan memilih itu Iya. pertama adalah mendatangkan pilihan pertama. Iya. Pilihan pertama itu belum tentu pilihan benar. Iya. Melangkah pertama itu belum tentu benar loh. Iya. Kita mau ke sana kok melangkahnya ke sini. Betul.
Tapi karena pilihan pertama, langkah pertama itulah kita ngerti kalau kita keliru. Iya kan? Iya. Itu dia. Iya. Oh ternyata ini langkah pertamaku ini keliru, aku mau ke sana toh ini. Iya. Jadi dia mengerti kalau keliru setelah melangkah itu. Jadi melangkah keliru pun itu besar manfaatnya. Masa? Oke, jadi sebetulnya kita harus melihat pilihan itu sebagai banyak dan mencoba saja. Kita nggak ngerti, hidup ini terlalu luas. Betul. Untuk dipilih. Iya. Tetapi hidup ini menjadi makin terlalu luas kalau kita tidak memilih. Iya. Ya kan? Maka pilihlah dulu. Pilihan keliru pun itu hanya proses menuju pilihan benarmu. Dan setiap kemungkinan itu hanya bisa menjadi realitas kalau kita melakukan pilihan. Jumlah kemungkinan yang dibiarkan sebagai kemungkinan saja itu terlalu banyak loh. Iya. Kemungkinan di sekitar kita itu unlimited loh. Betul. Iya kan? Iya. Itu betapa banyak yang kita biarkan hanya berhenti sebagai sebuah kemungkinan. Mas Pri sebelum di sini dan mencapai posisi yang Mas Pri sekarang ini, menurut Mas Pri kegagalan, seberapa banyak kegagalan yang Mas Pri pernah lakukan? Wah, itu nyaris kegagalan permanen gitu ya. Milih salah. Jangankan memilih, saya nggak memilih saja perasaan saya salah. Iya. Naksir cewek ditolak. Iya. Itu nyaris seminggu sekali loh. Iya. Jadi itu patah hati itu sampai saya lelah menghitungnya. Iya. Akhirnya imun. Iya. Ya. Nah, akhirnya pilihan itu salah pun kok nggak apa-apa ya. Pelajaran pertama gitu loh. Akhirnya keberanian memilih itu terus kuotanya bertambah lagi, Bi. Baiklah, dan memang sangat menarik sekali pemirsa bahwa seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa pertemuan kita kali ini di Pre-GS Show adalah mengenai berdaya itu pilihan. Sebentar lagi kami akan menghadirkan seorang narasumber yang tidak menyerah pada segala kekurangan yang ada, bahkan kemudian membuatnya menjadi sangat baik dan bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada dirinya. Siapa dia? Anda jangan kemana-mana karena Pre-GS Show ya tentu saja yang sangat spesial karena kami siaran kali ini di tempat yang sangat istimewa yaitu di Hotel Century Park Senayan, dan kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini untuk Anda. Dari Hotel Century Park Senayan Jakarta, Anda kembali menyaksikan Pre-GS Show. Dan pemirsa, kalau tadi saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa kami akan segera menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, saya ingin terlebih dahulu mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi kepada narasumber yang akan sebentar lagi saya hadirkan di hadapan Anda. Jadi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Disabilitas atau cacat bisa menyerang siapapun dan bisa berupa fisik atau mental. Adalah Habibie Afsyah, penyandang disabilitas yang menderita muscular dystrophy tipe Becker. Penyakit ini secara perlahan membuat otot-ototnya menjadi lemah dan fisiknya menjadi tidak berdaya. Bagi Habibie, kekurangannya tersebut ternyata merupakan kelebihannya juga. Karena kegilaannya pada game online, akhirnya Habibie mencoba bisnis online. Dan akhirnya berhasil. Bahkan Habibie berhasil mendapatkan komisi $2.000 dari Amazon.com. Bukan hanya lewat Amazon.com, Habibie pun memperoleh penghasilan dari websitenya sendiri, rumah101.com. Sampai sekarang, Habibie bisa memperoleh untung 10-15 juta rupiah per bulannya lewat bisnis online-nya ini. Selain lewat bisnis online, Habibie pun kerap diundang ke berbagai seminar untuk pembicara dan memberikan motivasi kepada orang banyak. Ya, langsung saja kita berkenalan dengan Habibie. Ya, Habibie, halo. Halo. Selamat malam. Iya, malam. Habibie, terima kasih telah hadir di sini. Ya, Mas Pri ya. Ya, Oke, ini rambutnya sama. Sama Ya. Mas Pri. Sama cerdasnya ini. Oh iya. Nama lengkapnya adalah Habibie Afsyah. Iya. Ya, betul ya, Habibie. Oke, Habibie, ini tentu saja kita sangat senang sekali karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari Habibie sekarang ini ya. Dan sekarang kita mau menyebut Habibie apa nih? Seorang pengusaha kah? Waduh ya. Karena tentu saja dari bisnis online yang dilakukan oleh Habibie mendatangkan banyak sekali keuntungan buat Habibie sekarang ini ya. Bisa diceritakan awalnya bagaimana? Iya, awalnya tahun 2007
Jadi waktu tahun 2006 itu aku kan lulus SMA. Dan memang nggak memutuskan untuk kuliah karena mencari tempat kuliah waktu itu emang agak susah. Dan juga prosesnya pasti 4 tahun ke depan pulang pergi itu agak nggak membayangkan aja gitu. Jadi akhirnya memilih untuk yang praktis tapi bisa dijalankan lewat rumah. Akhirnya sempat belajar di awal, terus oh ya udah tahu dasarnya, terus sampai ketemu ke dunia internet marketing. 2007 tuh ya? 2007 itu. Terus belajar karena emang dasarnya ya emang dari kecil terbiasa dengan komputer, dengan video game, dengan internet. Jadi ketika mengenal internet marketing ya minimal 20% udah tahu gitu. Wah, ya. Intinya begini, itu. Jadi Habibie ini soal duit keren lah sekarang. Ya. Honor kita kalah lah. Ya. Tapi bukan soal duit. Core-nya bukan soal duit dulu. Itu hanya ikutan berikutnya. Tetapi menjadi Habibie yang berdaya seperti sekarang ini ada proses panjang yang tidak mudah gitu loh. Ya. Nah, kita ingin ngerti sebetulnya Habibie menjadi seperti sekarang ini, itu proses pembentukannya itu membutuhkan modal apa, syarat-syarat apa, dan kondisi-kondisi seperti apa. Sehingga anak-anak muda seperti Habibie ini bisa seperti Habibie. Ya. Habibie ini julukannya sekarang suhu internet marketing. Bayangkan, suhu. Habibie dengan keterbatasan ini sekarang ini menjadi bintang baru di dalam internet marketing di Indonesia. Jadi inspirasi di balik itu yang saya ingin tahu. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu Habibie ini menderita penyakit apa? Oh iya, penyakitnya muscular dystrophy. Muscular dystrophy. Ya mungkin bahasa penjelasannya, deskripsinya itu mutasi gen yang menyebabkan kelumpuhan otot secara progresif. Habibie sadar punya penyakit ini umur berapa? Kalau sadarnya dari kecil ya mungkin anak-anak kecil sadarnya, oh saya nggak bisa main sama teman-teman itu sih, nggak bisa lari, nggak bisa apa. Cuma waktu masih TK itu ya masih mikirnya mungkin suatu saat masih bisa kayak gitu. Mungkin yang udah sadar banget ya karena emang ketika aku nanya sama orang tua sama mama, kenapa aku nggak bisa jalan, di situ mama nggak pernah nyembunyiin, nggak pernah ngasih harapan palsu yang oh iya nanti bisa kok jalan, tuh nggak pernah. Jadi mama yang bilang iya kamu emang nggak bisa jalan gitu kata dokter, bla 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 gitu kan. Terus oh ya udah, terus ada kayak gitu ya mama, tapi nggak membedakan. Ya jadi aku emang dibiasakan dari kecil itu berkompetisi dengan dunia nyata. Ini kalau misalnya main game gitu kan, maksudnya apakah tangan masih bisa berfungsi? Karena ya itulah, karena emang mungkin manusia punya cara beradaptasinya sendiri-sendiri gitu kan. Keren ya. Aku yang mikir ya tetap aja aku kan game itu bisa di custom ya, maksudnya tombol itu bisa untuk yang umum ya standarnya begitu. Cuma kalau aku setting lagi supaya yang nyamannya aku gimana gitu. Jadi ya nggak ada akhirnya ketika bermain pun ya tetap bisa ngalahin orang gitu. Wah. Tepuk tangan yuk. Ya. Luar biasa ya. Pelajaran pertama ya. Habibie ini diajari oleh sistem nilai untuk menerima kenyataan hidupnya secara sangat dini. Ya kan? Kita dengarkan. Jadi menerima kenyataan secara sangat dini itu biang kekuatan sebetulnya. Ya, itu pertama yang harus kita catat. Iya, jadi sebenarnya pelajaran juga ya untuk orang tua. Ada nilai yang karena saya juga udah orang tua loh Mas Pri gitu ya. Saya juga sudah menjadi seorang ibu. Jadi saya belajar untuk mengajarkan anak kita untuk sedini mungkin memberitahu yang nyata itu seperti apa. Nggak usah mengiming-imingi, nggak usah menutup-nutupi kebenaran, tidak usah memberikan kenyamanan gitu ya. Kata Jangan Habibie terlalu tadi, memberikan kenyamanan. harapan palsu. Ya Bibi ya. Iya. Kadang-kadang orang tua soalnya suka terjebak dengan itu. Maksudnya karena ingin melindungi anaknya, karena ingin menyayangi anaknya, sehingga memberikan segala kenyamanan, memberikan segala kemudahan. Apalagi yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Jadi berikan kenyataan dan juga jangan memberikan harapan palsu. Ya. Baiklah, Anda jangan kemana-mana. Nanti kita akan banyak sekali bertanya kepada
kepada Habibie ya, Mas Pri ya. Iya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di sini di Pri GS Show. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bergabung bersama dengan kami di sini di Pri GS Show. Yang tentu saja kita siaran ini sekarang ya di tempat yang sangat istimewa. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Hotel Century Park Senayan Jakarta yang telah menyediakan tempat ini ya. Kita lanjutkan kembali ya, Iya. Mas Pri. Oke. Saat ini sudah hadir. Nah, ini dia, mungkin pemirsa tiba-tiba, loh, itu siapa yang cantik pakai baju pink ya. Ini sudah ada Ibu Endang Setiati ya, Ya. Mas Pri. Beliau adalah bunda tercinta Dari Habibie Afsyah. Ya, betul. Ibu, terima kasih juga telah hadir di sini. Silakan Mas Pri. Iya. Sebelum ke Bu Endang, saya akan bertanya kepada putra Anda tercinta dulu. Ya. Habibie, setelah tadi yang memperkenalkan kenyataan bahwa Habibie berbeda secara kenyataan dibanding teman-teman lain, itu ibu atau ayah? Mama. Mama ya, mama. Apa perasaan Habibie? Ya karena itu masih anak-anak ya, jadi Happy saja. perasaannya ya udah gitu, yang happy aja, dan ya habis itu main lagi tetap. Oke. Jadi nggak ada yang galau tuh, nggak ada. Oh, kalau itu enggak. Karena belum kesana dulu pikiran. Tapi kan dalam hidup kadang-kadang suka ada galau-galaunya gitu. Lalu mengenal galau umur berapa? Mungkin waktu pas SMA ya. SMA mulai? Zaman status SMA juga. Oh, Itu. kenapa SMA mulai galau, kenapa? Mulai jatuh cinta gitu misalnya? Itu salah satunya. Terus mencari mencari jati diri itu kan nggak mudah gitu. Iya. Jadi ya mau jadi apapun juga belum tahu jalannya mau kemana, jadi masih bingung. Apalagi ya mungkin kalau yang fisiknya lebih lebih mobile, ya mereka lebih gampang kan menemukan jati dirinya. Iya. Kalau ini kan lebih lebih sempit. Apa yang saya bisa ya semakin kecil kemungkinannya, waktu itu pikirannya begitu. Oke. Jadi ya udah fokus yang saya bisa aja. Iya. Pelajaran kedua sudah. Setelah kenyataan, memahami kenyataan itu lalu memahami ruang lingkupnya kan? Ternyata setelah memahami ruang lingkup, fokus dia. Ya. Tidak kemudian terintimidasi oleh galaunya tadi. Walau galau itu menggoda untuk mengintimidasi kan? Habibie, Iya. faktor galau dulu. Uh-uh. Jatuh cinta menjadi salah satunya. Siapa yang dulu pernah Habibie taksir yang pertama? Wah banyak. Kalah sama Ini kok Mas bisa Pri. begini, gimana? Kalah sama Mas Pri. Banyak Habibie. Naluri itu. Oke. Terus Iya. naksir Habibie itu diekspresikan ke yang bersangkutan. Ya itu dia, kalau udah sampai prosesnya, kalau udah sampai saya nganggapnya kalau cerita itu kan sebuah hal yang sakral. Wah, jadi nggak oke. boleh diungkapkan ke orang yang memang bukan tidak kita cintai gitu. Jadi terus? ketika sudah mencapai hal yakin itu cinta, ya ungkapkan. Ungkapkan. Iya. Pernah ditolak atau pernah diterima? Alhamdulillah udah diterimanya. Ini bangga atau sombong ini? Ya daripada banyak ditolak kan nanti prestasinya menurun. Oke. Ibu kan tadi dikatakan bahwa Ibu begitu beraninya tidak menutup-nutupi gitu kenyataan. Ya kan, bahwa kalau orang kan bilang apa yang membuat Ibu itu seperti, atau mungkin apakah ini saran dokter atau memang Ibu merasa memang inilah yang harus disampaikan, bagaimana Ibu? Ya, buat saya memang menyembunyikan sesuatu itu toh suatu saat juga akan terbuka. Sepandai-pandainya orang menutupi itu pasti akan terbuka. Nah, saya itu pengen hidup saya itu ya yang lurus, yang jujur, yang apa. Nah, apapun yang terjadi pada diri saya dan anak saya, itulah karunia Tuhan yang harus saya syukuri saja. Ibu, kalau Habibie galau, Ibu merasa? Misalnya apa? Pernah juga dulu waktu dia galau karena putus cinta. Apa terus terang? Ya, kita selalu terbuka dengan dia dan saya, itu selalu terbuka. Gimana? Saya bilang gini, ya terbuka, terus dia bilang gini, kamu kok kayaknya diem aja, ada apa? Ya ada aja, katanya gitu. Nggak biasa, itu nggak biasa, karena dia sifatnya periang. Periang dan terbuka, dan biasanya tidak ada yang ditutup-tutupin. Terus, kamu putus cinta ya? Gitu. Terus? Karena saya udah dengar selintingan kan. Iya. Iya.
Nah, tuh tahu kan rasanya bagaimana kalau putus cinta itu sakit kan, makanya jangan main cinta kalau belum ini. Itu dia bilangnya apa? Sebetulnya juga nggak sakit karena dalam bercinta juga aku merasakan bahagianya. Jadi impas minimal ya. Iya, jadi dia ibaratnya balance ya. Pernah merasakan sakitnya, tapi juga sebelumnya dia pernah merasakan bahagianya. Ya waktu awal pertama kali putus cinta ya pasti ya kayak runtuh gitu, terus nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tapi ya setelah ya karena emang lingkungan juga banyak banget teman-teman ya, terus akhirnya ya nggak terlalu berlarut-larut sampai berbulan-bulan tuh enggak. Artinya keterbatasan fisik Habibie tidak menutup akses Habibie untuk pacaran seperti teman-teman lain. Iya, betul. Yang ngapelin Habibie atau dia? Gantian. Wah, ibu nganterin juga? Iya, kalau ngapel itu dianterin? Iya, misalnya dia mau jalan-jalan nonton film di mana, ya saya anterin. Terus dia ketemu pacarnya, nah udah ibu dia... juga ngintip-ngintip? Oh enggak, saya percaya gitu. Terus saya ke tempat tujuan lain atau saya jemput. Nanti kalau udah dia selesai nonton, dia ngebel saya. Aku udah selesai, saya jemput. Tentu bukan berarti halangan itu tidak ada kan, Bu? Ada. Ibu pernah kesal juga pada keadaan ini kan? Kalau kesal secara ini enggak ya, tapi juga pernah juga merasa galau juga tadi gitu. Kok hidup kok begini ya. Iya. Oke, Gitu. nanti Bu kita lanjutkan lagi. Kita juga ingin tahu. Jadi ternyata galaunya bukan cuma dari satu sisi dari Habibie saja, tapi sang ibu juga pastinya ya mengalami ini. Dan apa yang dilakukan sehingga ini kemudian tidak menutup segala kesempatan yang ada. Apa yang dipilih dan dilakukan oleh Habibie dan juga Ibu Endang. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pri GS Show. Ya. Anda kembali bergabung menyaksikan kami di sini di Pri GS Show, dan kita lanjutkan kembali bersama dengan Mas Pri, ada Ibu Endang, tentunya juga ada Habibie ya, yang ternyata udah tidak hanya sekali masalah putus cinta ini terjadi. Berapa kali Habibie putus cinta udah ngalamin? Berapa ya? 3 kali. Waduh. Masih di bawah Pak Pri. Mas Pri. Kelihatan ya Bu. Kalau beliau kan seminggu sekali. Habibie, apa yang membuat kamu mencintai pacarmu dan apa yang membuat kamu putus? Yang pertama yang membuat mencintai pasti ya itu kan karena sebelum pacar kan pasti ada proses pengenalan, pendekatan itu yang ngelihatnya ya dia bisa nerima apa adanya gitu. Ya setelah itu ya itu sih sebenarnya cintanya seperti itu. Kalau dijelaskan secara konkret ya cinta nggak ada alasannya. Iya. Tetapi intinya pacar-pacar Habibie itu menerima Habibie apa adanya. Iya. Pelajaran ketiga ini. Jadi siapapun kita itu selalu akan ada orang yang mencintai kita, ya kan? Saya akan nanggap dulu Bu Endang bagaimana merawat Habibie dengan keterbatasan fisik seperti ini dari sisi kerepotannya dulu, tidak dari sisi psikisnya dulu. Ya, mau makan, mau tidur, semuanya. Jadi dia itu hampir tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari itu sendiri. Sampai mau mindah tangan juga itu juga harus dibantu. Mindah tangan saja? Iya. Misalnya ini pipet. Iya. Mos, dia mau membetulkan letak ini, mau narik gini ini, kita harus bantu gitu. Karena tangan yang kirinya kan sudah tidak aktif. Jadi yang hanya tangan kanannya saja yang tangan masih? Kanan, terus yang aktif hanya dari telunjuk ya. Telunjuk sama jempol. Ini dua ini. Dulunya sih dua-duanya aktif. Tapi kan dia penyakitnya kan pelumpuhannya itu progresif. Jadi awalnya dari alat gerak bagian bawah, ini lumpuh. Merambat begitu? Iya, merambat. Terus sampai ke atas. Intinya, ini adalah saraf yang sakitnya itu progresif. Iya. Kenapa? Tidak
ibu, begini, sejauh mana ibu menangkal itu secara medis agar dia berhenti misalnya? Memang sifat penyakit itu memang satu tidak ada obatnya dan Sampai tidak hari ini? bisa diobatin. Sampai hari ini belum ketemu. Ya kayak kanker lah Mas. Cuman kalau kanker itu membunuh secara cepat. Oke. Kalau penyakit Habibie ini membunuh tapi pelan-pelan. Setelah tahu itu, apa perasaan Bu Indah? Ya saya ya kok begini ya yang terjadi dalam hidup saya. Tapi saya juga tidak mau Menyerah? putus asa gitu, pantang menyerah. Hanya satu kata, pantang. Oke. Pantang menyerah, dan saya mencoba memberikan terapi dengan feeling saya sendiri. Ya, feeling saya dengan memberikan energi-energi positif pada dia. Tuh, Ibu luar biasa sekali. Saya sampai sprachlos. Kalau kata orang Jerman, ich bin sprachlos. Ya, Apa itu artinya? Speechless. Oh. Saya sampai speechless. Tapi nanti bisa kita lanjutkan kembali progresif. Jadi apakah nanti dua jari ini akan juga berhenti berfungsi? Kita temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pri GS Show. Dari Hotel Century Park Senayan Jakarta, Anda kembali menyaksikan Pri GS Show. Kita lanjutkan kembali Mas Pri. Iya, meskipun halilintar menyambar-nyambar, badai merajalela. Tapi kita memilih untuk tetap bersemangat. Ya itu, Dan berdaya itu pilihan. Ya, berdaya itu pilihan. Pri, ini Ibu Endang ini dalam merawat Habibie, ini kan ada dua tugas besar. Yang satu mengatasi penyakitnya, ya Bu Endang. Betul. Dan ini belum ada obatnya di dunia loh, bukan cuma di Indonesia. Ya. Penyakit Habibie ini bukan cuma obatnya kok ditemukan. Diteliti saja penelitiannya belum rampung. Ya, masih penelitian. Jadi apa Pi, penyakitnya? Muscular dystrophy, pelemahan otak. Pelemahan Otot. otot. Pelemahan otot, tapi ini kalau yang terjadi pada Habibie progresif progresif, berarti perlahan melemah, dan terus. Terus Berjalan. melemah. terus melemah. Dan Habibie ini dengan sangat biasa ini mendengarkan bahwa penyakit-penyakit semacam ini dokter pernah membuat vonis ya Bu ya. Iya. Yang Habibie mendengar sendiri vonisnya. Ya tahu dia. Karena mungkin lewat ibu. Ya dia juga bisa buka internet kan. Bisa baca-baca tentang penyakit dia juga. Vonis dokter sementara ini waktu itu adalah mencapai umur berapa? Ya biasanya dibilang penyakit seperti ini tidak tidak umur panjang. Oke. Nah, kalau dia bisa 25 tahun Ya. itu bagus sekali. Oke. Habibie sekarang berapa? 25. Iya kan? Ini saya kira kekuatan pilihan. Ya. Pengidap penyakit-penyakit seperti Habibie ini tidak cuma Habibie kan di Indonesia. Saya sudah ketemu beberapa keluarga yang memiliki anak ini. Kata profesornya 1:1 juta populasi di Indonesia. Dan rata-rata umur mereka? Ada sahabatnya Habibie itu umur 13 tahun setengah. Habibie masih SMP. Ya. Itu sudah dipanggil duluan. Oke. Terus ada yang sampai 19 tahun gitu. Oke. Saya akan tanya Habibie. Habibie, informasi ini mendatangkan perasaan seperti apa di dalam diri Habibie? Biasa aja. Biasa saja. Dari mana perasaan biasa itu Habibie dapatkan? Ya apa ya, misal kalau mikirin itu sih ya setiap orang juga pasti akan mati. Perasaan ya itu dia, kalau memang fokusnya itu pada apa ya, kelemahan, pada kematian atau pada apa itu, ya pasti hari ini ya nggak di sini, paling di rumah lagi tiduran nonton TV seperti itu. Ya nggak ngapa-ngapain gitu, karena emang tunggunya ya udah tinggal tunggu mati, tunggu Keren. hari akhir itulah. Ya. Saya tidak mau meninabubukan Habibie. Kalau saya punya prinsip, kamu anak sakit, bubuk ya nak, minum obat, minum susu. Nah, kan bubuk bener semangatnya juga. Nah, saya nggak mau gitu. Bu Endang, usaha-usaha terkeras apa yang Ibu lakukan untuk mengobati penyakit Habibie ini, minimal untuk mencegah agar tidak lebih buruk sejauh ini? Ya, saya terutama mengisi energi positif. Oke. Itu satu. Dua, cari uang banyak. Oke, itu. Karena itu juga waktu Habibie dulu belum membelikan mobil saya, aku Sekarang Ibu dibelikan mobil lagi? iya.
Yang disetir tadi? Iya, Jadi itu mobil hasil kerja kerasnya Habibie. Apa perasaan membelikan mobil Bunda? Pertama kali? Ya dulu kan sempat waktu mama mau belajar, aku waktu itu mau belajar kan biayanya mahal banget. Ya. Dan mama itu sampai yang jual mobilnya mama yang emang untuk dagangan, jadi mobilnya itu biasa dirental gitu buat penghasilan. Nah itu mama jual, katanya ini buat modal kamu belajar, anggap aja kamu kuliah S1, modalnya ini gitu, mobil itu. Nah terus dari itu ganti ke mobil yang jelek ya. mobil Sejelek bekas apa? aksi. Remnya masih ada? Remnya ada, cuma setiap 1 kilometer mobilnya panas. Iya, iya. Sejak itu Habibie memiliki tekad untuk membelikan mobil Iya, Bunda. dulu pengen banget, ini Iya. kalau udah ada uang ya pengen beli mobil. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya Mas Pri. Oke. Anda mungkin bertanya-tanya pemirsa, bagaimana caranya kemudian Habibie mendapatkan uang. Di segmen terakhir akan kita bungkus Pri GS Show ini dengan cerita Habibie, cerita sukses Habibie bisa membelikan mobil untuk sang bunda tercinta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pri GS Show. Pri GS Show kembali lagi hadir di hadapan Anda pemirsa bersama dengan Habibie Afsyah dan juga Ibu Endang, sang bunda tercinta dari Habibie. Dan tadi saya juga sudah memberikan informasi bahwa ternyata ya Habibie sudah berhasil memberikan ibunda tercinta mobil ya Mas Pri ya. Sebagai pengganti mobil yang mudah meriang tadi itu. Tapi intinya bukan mobil ya. Intinya adalah pertama seseorang yang memilih menjadi berdaya. Ya, dengan seluruh keterbatasan. Kedua adalah seorang ibu yang berjuang sampai titik darah habis-habisan. Iya. Ya. Bukan penghabisan tapi habis-habisan. Habis-habisan. Ini dua spirit besar yang saya kira penting loh bagi Indonesia ini. Nah, sekarang Habibie ini sudah sukses di dalam etapenya. Belum lama ini dia diundang di UI. Sekarang mendatangi banyak forum-forum sebagai pembicara, motivator, memotivasi orang-orang yang jauh lebih sehat secara fisik. Ya Bu ya. Ya, Gimana kadang-kadang suka terbelenggu. Nah, saya akan tanya ke Ibunda, Ivi. Bagaimana Ibu mulai memotivasi sampai membiayai Habibie berdaya seperti ini? ya Motivasinya jelas. motivasi jelas karena itu juga sebagai terapi. Oke. Jadi sebagai terapi. Jadi saya juga tidak mau punya anak sudah kondisinya disabel, terpuruk lagi. Ya. Saya ingin dia sukses karena itu yang akan mensukseskan diri saya. Oke. Dengan cara apa waktu itu, Ibu? Kepikiran pertama? Kepikiran pertama yaitu aku pengennya sukses tanpa gelar. Oke. Karena dia mau masuk perguruan tinggi juga susah. Iya. Tidak boleh atau tidak diterima? Kebanyakan tuh dari SMA saja udah susah dia mau masuk SMA. Karena alasannya sekolah yang bersangkutan tidak siap menerima anak disabel. Akhirnya fokusnya sukses tanpa gelar itu Iya, ya? iya. Dengan cara apa itu? Ya ilmu kan ada di mana-mana. Oke. Jadi saya memanfaatkan ilmu yang bermanfaat saja yang saya pelajarin. Nah kebetulan hobinya dia kan game online tadi. Ya. Nah saya terinspirasi bahwa kalau bisa itu dari hobi menjadi profesi. Oke. Ya saya arahkan sejalan dengan online-nya tadi. Apa arahan pertama? Arahan pertamanya belajar tentang internet marketing Wih, dari siapa? dari Mr. Fabian Lim orang Singapura Wih, langsung? di Asia Internet Academy. Oh. Gitu. Pas ada kesempatan beliau ngajar di sini, Itu mahal itu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah mahal ya? Iya. Tapi kalau saya nggak berani mahal, Melakukan itu ya. saya tidak akan duduk bersama Mas Kris. Wah. Habibie, dengan langkah-langkah Ibunda ini apa yang Habibie rasakan dan kemudian hasilkan? Awalnya ya pasti harus paksa ya dulu. Terpaksa karena emang ya dulu kerja itu setiap ya di usia masih 17-18 tahun. Setiap hari itu ke seminar-seminar yang orang-orang tua gitu kan. Jadi pikiran ini lama-lama gue tua di seminar juga gitu. Karena emang ya maksudnya mah baik gitu, tapi dulu kan anak-anak masih yang Punya dunia sendiri ya? sendiri masih hobinya main dengan
teman-teman SMA gitu di warnet atau gimana. Nah itu yang terus ya tapi nggak bisa melawan ya, karena emang yang mau ngelawan gimana ya, tinggal bangun tidur, dimandiin, masukin mobil, diangkut, udah sampai. Tidak pula nyapulin handle choice. Ya udahlah, kita ikut aja. Terus sampai akhirnya nemuin istilahnya apa ya, mendapatkan passion. Enggak, awalnya mendapatkan dolar pertama dulu. Itu rasanya kayak, oh iya ternyata ada uangnya ya gitu. Jadi kebosanan Habibie itu patah begitu mendapat dolar pertama itu. Iya. $24 pertama. $24. Langsung tuh langsung langsung Tumbuh semangat, langsung bergairah, langsung yang siapa itu belajar terus supaya nambah ini bagaimana caranya nambah duit, terus belajar sama teman-teman yang akhirnya setelah itu yang bisa dibilang mama yang malah aku yang lebih gila seminar, jadi mah ada seminar sana, mah anterin bayarin. Seminar apa saja yang ibu datangi untuk mendidik Habibie waktu itu? Ya, seminar internet marketing. Itu yang bidang ini ya, online-nya. Ya. Terus dari mulai belajar search engine optimization, terus belajar membuat e-book di e-profit metric. Itu belajar membuat e-book. Terus belajar e-book. Terus belajar tentang internet kita penuhin, tapi setelah itu kok permintaan kok tidak hanya untuk internet saja, disuruh bikin disuruh jadi pembicara semuanya. Akhirnya saya jeblosin lagi. Sekarang ini Habibie gembira melakukan tugas-tugas ceramah itu. Senang karena dapat teman-teman baru, dapat kadang nggak dapat network baru, dapat ide-ide baru dari situ. Pacar baru? Salah satunya. Ya Allah. Ya, nah jadi begini nih, sangat bermanfaat sekali ternyata Habibie ini ya. Saya bisa merasakan sendiri gitu ya, walaupun saya mungkin saja tidak memakai jasanya Habibie sekarang. Tapi saya mengetahui sekarang dan mendengar dan sadar bahwa Habibie ini ternyata memberikan banyak sekali manfaat untuk orang banyak. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada penghalang apapun. Ya Mas ya? Ya, kalau orang bermain internet banyak. Tetapi orang dengan keadaan seperti Habibie itu sukses bermain internet, produktif bermain internet itu tidak banyak. Atau malah satu-satunya dengan keadaan yang seperti Habibie. Itu artinya ada soal-soal yang jauh lebih basic dari sekedar soal pencapaian ini, fan, duit, mobil, pacar baru. Tetapi ada keputusan-keputusan yang begitu orang melakukan keputusan besar ini, besar hidupnya. Betul. Silakan membuat keputusan yang terbaik tentu saja. Dan kalaupun ternyata pilihan itu bukan yang baik atau Anda keliru melakukan pilihan, jangan menyerah ya. Karena apapun akan semakin mendekatkan Anda pada pilihan yang tepat. Jadi silakan temukan mana yang terbaik dari kehidupan Anda dan sukses seperti Habibie. Terima kasih Habibie, terima kasih Bu Endang atas kehadirannya. Dan ini silakan. ada ritus. Bu Endang berikan kami kenang-kenangan. Ibu bertanda tangan di sini. Sementara Bunda bertanda tangan, saya ingin Habibie memberi sebuah pesan-pesan penting untuk teman-teman. Iya, sebenarnya kalau masalah kondisi disabilitas itu hanya sebuah interaksi dari si orang dengan lingkungannya. Siapapun juga bisa jadi disabilitas. Misalnya seperti Pak Pri GS ketika nggak diberikan kesempatan untuk berkarya oleh lingkungan, ya dia akan jadi disabilitas. Gitu. Jadi ya ketika saya kesini, saya diantarin, saya didorongin sampai ke lokasi ini, ya saya nggak menjadi disabilitas gitu. Luar biasa. Jadi yang pasti lingkungan adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang membedakan, lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan mengecilkan orang lain. Terima kasih. Habibie barusan secara sangat cerdas memberi definisi ulang kepada disabilitas itu. Bahwa disabilitas itu adalah apa yang seperti dia tafsirkan. Ya, ini tafsir baru yang semoga menjadi pesan bagi kita semua. Ibu Dah, terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda ingin terus menginspirasi diri Anda lewat Habibie, silakan follow akun Twitter Habibie @habibie ya, Habibie, dan juga bisa follow akun Twitter Komunitas Peduli Disabilitas yaitu @idcc_official. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pri GS Show, sampai jumpa dalam episode yang lainnya.